Naskah suku Aztec, peradaban emas yang runtuh oleh pedang dan penyakit, menelusuri kronik dramatis benturan dua dunia yang berujung pada kehancuran total salah satu peradaban terbesar di Amerika. Dimulai dari kemegahan Tenochtitlan yang dihantui paranoia teologis Montezuma II akan kembalinya dewa Quetzalcoatl. Kisah ini mengungkap strategi Hernan Cortes yang memanfaatkan kebencian suku-suku lokal dan peran vital La Malinche untuk menembus jantung kekaisaran, memicu rangkaian tragedi dari pembantaian festival Toxcatl hingga pelarian berdarah La Noche Triste. Di balik pertempuran fisik, narasi ini menyoroti peran fatal wabah cacar sebagai senjata biologis tak sengaja yang melumpuhkan pertahanan Aztec dari dalam, memuluskan pengepungan brutal selama 93 hari yang mengakhiri perlawanan heroik kaisar terakhir, Cuauhtémoc. Pada akhirnya, runtuhnya Aztec digambarkan bukan sekedar kemenangan militer Eropa, melainkan sebuah kelahiran yang menyakitkan dari identitas mestizo Meksiko modern di atas puing-puing kuil yang dibakar dan pengkhianatan akan emas. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Tahun 1519, jika Anda adalah seekor elang yang terbang melintasi lembah Meksiko pada masa itu, Anda tidak akan melihat hutan belantara yang buas. Sebaliknya, mata Anda akan terbelalak menyaksikan sebuah keajaiban teknik sipil yang mustahil. Di tengah danau asin Texcoco yang berkilauan, sebuah pulau buatan raksasa terhampar, putih, megah, dan geometris. Itu adalah Tenochtitlan, jantung dari Kekaisaran Aztec, Meksika. Sebuah metropolis yang menampung lebih dari 200.000 jiwa, jauh lebih besar daripada London atau Paris pada masa yang sama, dan 5 kali lipat lebih besar dari Sevilla, kota asal para penakluk yang kelak akan menghancurkannya. Bernal Díaz del Castillo, prajurit Spanyol yang kelak mencatat sejarah ini, menulis dengan tangan gemetar ketika pertama kali melihatnya. Kami terpesona dan berkata bahwa ini tampak seperti hal-hal mempesona dalam buku Amadis. Sebagian prajurit kami bahkan bertanya, apakah yang mereka lihat itu bukan sekedar mimpi. Tenochtitlan bukanlah kampung primitif. Ia adalah Venesia di dunia baru, namun dengan tata kota yang lebih higienis. Kota ini dihubungkan ke daratan utama oleh 3 jalan lintas atau causeway yang raksasa. Kanal-kanal air membelah kota dilalui ribuan kano yang mengangkut segala hal mulai dari bunga, jagung, hingga bulu burung quetzal yang berwarna zamrud. Di sini, air bersih dipisahkan dari air asin melalui bendungan canggih sepanjang 16 km yang dirancang oleh Nezahualcóyotl. Sampah dikumpulkan setiap hari oleh ribuan pembersih jalan. Sementara Eropa sedang membusuk dalam wabah dan kotoran di jalanan, warga Aztec mandi 2 kali sehari. Namun di balik keindahan arsitektur dan taman-taman terapung, Cinampas yang subur, jantung kota ini berdetak dengan ritme yang mengerikan. Di pusat kota, menjulanglah Templo Mayor, piramida kembar setinggi 60 meter. Tangga-tangganya curam, dirancang agar tubuh yang jatuh akan menggelinding tanpa hambatan sampai ke dasar. Di puncaknya, batu pengorbanan selalu basah, tidak pernah sempat kering. Bagi kita, manusia modern, Aztec tampak seperti monster sadis. Namun analisis kritis menuntut kita melihat dari kacamata mereka. Aztec tidak membunuh demi kekejaman, melainkan demi kelangsungan alam semesta. Teologi mereka didasarkan pada ketakutan eksistensial yang akut. Mereka percaya bahwa mereka hidup di era matahari kelima. 4 matahari sebelumnya telah mati, memusnahkan umat manusia. Agar matahari kelima atau Huitzilopochtli memiliki kekuatan untuk terus terbit dan melawan kegelapan malam, ia membutuhkan bahan bakar. Dan bahan bakar paling suci di alam semesta adalah Chalchiatl, cairan berharga, darah manusia. Tanpa darah, matahari akan berhenti.
Tanpa jantung yang dipersembahkan, jagung akan layu dan alam semesta akan runtuh kembali ke dalam kekacauan purba. Ini adalah beban kosmik yang berat. Dan pria yang memikul beban terberat itu duduk di sebuah istana yang lantainya dilapisi emas dan dindingnya dihiasi pualam. Namanya adalah Montezuma II. Sejarah Barat sering menggambarkan Montezuma sebagai raja yang lemah, ragu-ragu, dan pengecut. Ini adalah interpretasi yang tidak adil dan terlalu menyederhanakan. Montezuma Sokoyotsin adalah seorang telatoani atau pembicara agung yang brilian. Ia adalah mantan imam besar, seorang sarjana yang mendalami astronomi, sejarah, dan filsafat. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Aztec mencapai wilayah terluasnya, membentang dari Atlantik hingga Pasifik. Ia memerintah dengan tangan besi, memungut pajak dari ratusan suku taklukan. Namun, kecerdasannya yang mendalam terhadap hal-hal mistis justru menjadi kelemahannya. Montezuma adalah orang yang sangat religius, peka terhadap tanda-tanda alam. Dan pada tahun-tahun menjelang 1519, alam sepertinya sedang berteriak padanya. Serangkaian pertanda buruk mulai menghantui Tenochtitlan. Pertama, sebuah lidah api atau komet muncul di langit malam selama setahun penuh, seolah-olah langit sedang berdarah. Kedua, kuil Huitzilopochtli tiba-tiba terbakar tanpa sebab, dan air yang disiramkan justru membuat apinya makin besar. Ketiga, dan yang paling menakutkan, para pelaku di Danau Texcoco menangkap seekor burung bangau aneh yang memiliki cermin di kepalanya. Legenda mengatakan ketika Montezuma menatap cermin di kepala burung itu, dia tidak melihat pantulan wajahnya. Dia melihat langit malam yang penuh bintang, dan kemudian dia melihat orang-orang aneh. Manusia yang bersatu dengan tubuh rusa, kuda, hewan yang belum pernah mereka lihat, membawa tongkat yang menyemburkan api, datang dari arah timur. Dalam mitologi Aztec, ada satu dewa yang berbeda, Quetzalcoatl, ular berbulu. Berbeda dengan dewa-dewa lain yang haus darah, Quetzalcoatl adalah dewa peradaban dan pengetahuan yang menentang pengorbanan manusia. Legenda kuno menyebutkan bahwa Quetzalcoatl telah diusir ke arah timur, menyeberangi lautan, dan berjanji akan kembali pada tahun Se-Akad, 1 untuk merebut kembali tahtanya. Secara kebetulan yang luar biasa tragis, tahun 1519 dalam kalender Aztec adalah tahun Se-Akad. Montezuma, sang raja imam, terjebak dalam paranoia teologis. Apakah dewa-dewa marah karena kurangnya pengorbanan? Ataukah Quetzalcoatl benar-benar sedang dalam perjalanan pulang untuk menghukum Aztec yang telah menyimpang dari ajarannya? Kecemasan ini melumpuhkan logika militer Montezuma. Jika musuh datang dari dunia manusia, Montezuma memiliki ribuan Jaguar Warrior dan Eagle Warrior yang siap mencabik-cabik mereka. Tapi bagaimana cara melawan dewa? Anda tidak mengirim pasukan untuk melawan dewa. Anda mengirim hadiah, Anda mengirim emas, dan Anda bersujud. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pelari cepat tiba dari pesisir timur, sekarang Veracruz. Mereka membawa lukisan di atas kain katun untuk ditunjukkan kepada kaisar. Laporan mereka membuat darah Montezuma membeku. "Tuanku," kata mata-mata itu dengan napas tersengal, "kami melihat gunung-gunung yang bergerak di atas air." Mereka menggambarkan kapal-kapal Spanyol besar dengan layar putih yang mengembang. Mereka menggambarkan manusia-manusia berkulit pucat dengan rambut di wajah yang lebat, mengenakan batu atau baju zirah isi yang tidak bisa ditembus anak panah. Dan suaranya, suara petir yang keluar dari tongkat mereka yang bisa memecahkan pohon dari jarak jauh. Montezuma menatap lukisan itu. Kulit pucat datang dari timur, tahun 10. Dalam benak Montezuma, mimpi buruk itu telah menjadi nyata. Komet di langit bukan sekedar hiasan, itu adalah lonceng kematian. Tamu yang paling ditakuti, atau mungkin dewa yang paling dinanti, telah mengetuk pintu kekaisaran. Di seberang samudra, Hernán Cortés, seorang notaris gagal yang ambisius dari Extremadura Spanyol, baru saja menancapkan pedangnya di pasir pantai Meksiko. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja mendarat di sebuah kekaisaran yang menunggu dia dengan campuran rasa takut dan pemujaan. Dia hanya tahu satu hal, emas. Dan untuk emas itu, dia siap membakar dunia baru ini hingga menjadi abu. Jumat Agung, April 1519. Angin laut di pantai Veracruz, kini Meksiko, membawa aroma garam dan ketidakpastian. Di atas pasir putih yang panas, 500 pria Eropa berdiri dengan baju zirah yang mulai berkarat karena uap air tropis.
Mereka kotor, lelah, dan sebagian besar ketakutan. Pemimpin mereka, Hernán Cortés, berdiri menghadap laut. Di belakangnya, hutan rimba benua yang tak dikenal menjanjikan emas atau kematian. Di depannya, 11 kapal besar, satu-satunya tiket pulang ke Spanyol atau Kuba, terombang-ambing di Teluk. Cortés tahu bahwa separuh pasukannya ingin memberontak dan pulang ke Kuba. Mereka takut pada cerita tentang prajurit jagung dan ritual darah. Maka, Cortés melakukan tindakan kegilaan yang jenius yang akan dicatat sejarah militer selamanya. Dia memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk melubangi lambung kapal-kapal itu. Satu persatu, gunung terapung itu tenggelam ke dasar laut. Para prajurit Spanyol menonton dengan horor saat jalan pulang mereka musnah ditelan ombak. Sekarang, pilihannya menjadi sangat sederhana dan brutal. Taklukkan negeri ini atau mati di sini. Tidak ada jalan mundur. Kita akan makan siang di Tenochtitlan, janji Cortés, atau kita akan menjadi makan malam bagi dewa-dewa mereka. Namun, Cortés memiliki masalah besar. Dia memiliki pedang baja, senapan arkebus, dan kuda, tetapi dia tuli dan bisu. Dia tidak mengerti bahasa Nahuatl atau bahasa Aztec setempat. Tanpa komunikasi, dia hanyalah seorang penjahat yang tersesat. Solusinya datang dalam bentuk seorang gadis budak berusia belasan tahun. Namanya Malinzin, dibaptis oleh Spanyol menjadi Doña Marina, namun sejarah mengenalnya sebagai La Malinche. Malinche adalah sosok paling kontroversial dalam sejarah Meksiko. Bagi sebagian orang, dia adalah pengkhianat bangsa, ibu dari para mestizo yang menjual rakyatnya sendiri. Bagi yang lain, dia adalah korban cerdas yang bertahan hidup di dunia patriarki yang kejam. Dia dijual oleh ibunya sendiri, bangsawan Nahuatl, kepada pedagang budak Maya, sehingga dia fasih berbicara kedua bahasa, Nahuatl dan Maya. Kebetulan yang luar biasa terjadi. Cortés sudah memiliki seorang pendeta Spanyol bernama Jerónimo de Aguilar yang pernah terdampar bertahun-tahun di Yucatan dan bisa berbahasa Maya. Maka terbentuklah rantai penerjemahan yang mengubah nasib benua. Cortés berbicara Spanyol kepada Aguilar. Aguilar menerjemahkan ke Maya untuk Malinche. Malinche menerjemahkan ke Nahuatl untuk para utusan Aztec. Tanpa Malinche, Cortés tidak akan pernah tahu tentang ketegangan politik di Kekaisaran Aztec. Malinche memberitahunya rahasia terbesar. Montezuma tidak dicintai. Banyak suku yang membenci Aztec karena pajak yang tinggi dan permintaan korban manusia. Malinche bukan sekedar penerjemah, dia adalah penasihat diplomatik. Dia memberitahu Cortés kapan harus bicara manis dan kapan harus mengancam. Dia adalah kunci yang membuka pintu gerbang Tenochtitlan. Cortés mulai bergerak ke pedalaman. Target pertamanya bukan Tenochtitlan, melainkan Tlaxcala. Suku Tlaxcalan adalah musuh bebuyutan Aztec. Mereka adalah negara kota independen yang dikepung oleh wilayah Aztec dan terus-menerus diperangi dalam Perang Bunga atau Flower Wars, hanya untuk diambil tawanan perangnya sebagai korban. Mereka membenci Montezuma sampai ke tulang sumsum. Awalnya, Tlaxcalan menyerang Cortés. Kuda-kuda Spanyol dan meriam berhasil memukul mundur mereka. Tetapi Cortés tahu dia tidak bisa menang melawan puluhan ribu prajurit Tlaxcalan selamanya. Lewat diplomasi Malinche, Cortés menawarkan kesepakatan iblis. Bantu aku menghancurkan Tenochtitlan dan kalian akan bebas dari tirani Aztec selamanya. Para pemimpin Tlaxcala setuju. Ini adalah momen kritis yang sering dilupakan buku sejarah populer. Penaklukan Meksiko sering digambarkan sebagai beberapa ratus orang Spanyol mengalahkan jutaan orang Indian. Itu salah besar. Penaklukan Meksiko sebenarnya adalah perang saudara pribumi yang dipicu dan dipimpin oleh segelintir orang Spanyol. Ketika Cortés akhirnya berbaris menuju Tenochtitlan, di belakang 500 orang Spanyolnya, berbaris ribuan prajurit Tlaxcalan yang haus darah, siap membalas dendam taga penindas mereka. Rombongan itu mendaki celah pegunungan di antara dua gunung berapi besar, Popocatépetl yang sedang berasap saat itu, dan Iztaccíhuatl. Udara semakin menipis dan dingin. Ketika mereka mencapai puncak celah dan melihat ke bawah ke lembah Meksiko, banyak prajurit Spanyol jatuh berlutut. Di hadapan mata mereka, terhampar pemandangan yang tak pernah mereka lihat di Eropa. Danau Texcoco berkilauan seperti cermin raksasa. Dan di tengahnya, kota putih Tenochtitlan bersinar di bawah matahari.
Piramida-piramida, taman-taman terapung, dan jalan-jalan lintas yang lurus sempurna sekali. Apakah ini sihir? Bisik para prajurit. Apakah ini kota dari dongeng Amadis? Kota itu tampak seperti Fata Morgana, sebuah peradaban yang begitu maju, terisolasi dari dunia luar selama beribu tahun, kini terbuka di hadapan mereka seperti buah matang yang siap dipetik, atau beracun. Montezuma yang menerima laporan setiap langkah Cortes semakin panik. Dia mengirim hadiah emas untuk membujuk Cortes agar pergi. Tapi Montezuma tidak paham psikologi Eropa. Emas tidak membuat mereka pergi, emas hanya membuat mereka semakin lapar. Kita orang Spanyol menderita penyakit hati, kata Cortes kepada utusan Aztec dengan sinis, yang hanya bisa disembuhkan dengan emas. Hari itu akhirnya tiba, tanggal yang mengubah sejarah Amerika selamanya. Pasukan Cortes berbaris di Iztapalapa Causeway, jembatan jalan raya yang menghubungkan daratan selatan dengan jantung kota Tenochtitlan. Ratusan kano mengelilingi jembatan itu. Rakyat Aztec menonton dengan diam, terpanah melihat rusa tanpa tanduk atau kuda yang ditunggangi manusia besi. Bau dupa kopal yang manis dan menyengat memenuhi udara. Dari arah kota, sebuah prosesi agung mendekat. Kaisar Montezuma II ditandu di atas tandu emas yang dihiasi bulu burung Quetzal hijau zamurud. Dia mengenakan jubah yang dipenuhi batu permata dan sandal bersola emas. Peraturannya mutlak, tidak ada rakyat biasa yang boleh menatap wajahnya. Bahkan para nobawan harus menundukkan kepala dan telanjang kaki di hadapannya. Cortes turun dari kudanya, Montezuma turun dari tandunya. Dua dunia, dua hemisfer yang terpisah sejak zaman es, kini bertatap muka dalam jarak 1 meter. Cortes, dengan arogansi Eropanya, melangkah maju dan merentangkan tangan, hendak memeluk Montezuma. Para pengawal Aztec segera menahan Cortes dengan ekspresi ngeri. Menyentuh kaisar adalah penghinaan yang bisa dihukum mati. Tubuh kaisar adalah suka. Malinche segera menengahi, menerjemahkan kata-kata sambutan yang rumit. Dan disinilah terjadi kesalahpahaman terbesar dalam sejarah. Montezuma menyambut Cortes dengan pidato ritual yang sangat sopan dan merendah, gaya bicara khas bangsawan Nahuatl. Dia mengatakan sesuatu seperti, "Tuanku, Anda telah datang dengan lelah ke negeri ini. Anda telah tiba di kota Anda. Anda telah datang untuk duduk di tahta Anda, yang telah saya simpan untuk Anda." Bagi Montezuma, ini adalah basa-basi sopan santun, seperti orang Indonesia berkata, "Anggap saja rumah sendiri." Dia mungkin mengira Cortes adalah utusan Quetzalcoatl, atau setidaknya duta besar yang kuat yang harus dihormati. Tapi Cortes mendengarnya secara harfiah. Dia menginterpretasikan kata-kata itu sebagai penyerahan kedaulatan resmi. Cortes segera menulis surat kepada Raja Charles V di Spanyol. Montezuma menyerahkan kekaisarannya kepada Yang Mulia secara sukarela dalam ketakutan. Orang-orang Spanyol dipersilahkan masuk ke dalam kota. Mereka ditempatkan di Istana Axayacatl, istana megah milik ayah Montezuma. Selama seminggu, mereka hidup seperti raja. Mereka diberi makan enak, dilayani, dan diajak tur keliling kota. Mereka melihat pasar Tlatelolco yang riuh, yang menurut Bernal Diaz lebih besar dan teratur daripada pasar di Roma atau Konstantinopel. Namun rasa kagum itu segera berganti menjadi teror. Saat diajak ke puncak Templo Mayor, mereka melihat altar pengorbanan. Dindingnya berkerak darah kering setebal 1 inci. Bau busuk daging busuk menyeruak lebih tajam daripada rumah jagal manapun di Eropa. Di rak Tzompantli, mereka melihat ribuan tengkorak manusia disusun rapi. Cortes menyadari posisi mereka. Mereka ada di tengah danau, dikelilingi oleh jembatan gantung yang bisa diputus kapan saja. Mereka dikelilingi oleh 200.000 penduduk yang bisa mencabik-cabik mereka dalam hitungan detik, jika perintah turun. "Kita ada di dalam perangkap tikus yang paling indah di dunia," kata salah satu kapten Cortes. Cortes memutuskan untuk melakukan langgah yang nekat, tidak malu-malu, dan brilian secara taktik. Dia tidak bisa melawan pasukan Aztec, jadi dia memutuskan untuk memotong kepala ularnya. Hanya 6 hari setelah disambut sebagai tamu, Cortes dan pasukannya menyandra Montezuma di dalam istananya sendiri. Raja Dewa itu kini menjadi boneka. Dia dipaksa memerintah rakyatnya dengan pedang Spanyol menempel di punggungnya. Rakyat Aztec bingung, kenapa dewa mereka tunduk kepada orang asing bau ini. Keheningan yang tegang menyelimuti Tenochtitlan, tapi itu adalah ketenangan sebelum badai. Orang-orang Spanyol mulai serakah, melelehkan ornamen emas menjadi batangan dan menghina dewa-dewa Aztec.
Dan ketika Cortes harus meninggalkan kota sebentar untuk mengurus masalah di pesisir, dia meninggalkan komando kepada wakilnya yang bernama Pedro Alvarado, seorang pria yang berambut pirang seperti matahari, tapi memiliki hati yang segelap malam. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana satu kesalahan Alvarado mengubah pesta perayaan menjadi sungai darah dan memaksa Cortes menghadapi malam termengerikan dalam hidupnya. Mei 1520, Hernán Cortés harus meninggalkan Tenochtitlan. Sebuah armada Spanyol dari Kuba dikirim oleh Gubernur Velázquez, musuh politik Cortés, mendarat di pantai untuk menangkapnya sebagai pemberontak. Cortés membawa sebagian besar pasukannya ke pesisir untuk menghadapi ancaman ini, meninggalkan hanya sekitar 100 prajurit di bawah komando wakilnya, Pedro de Alvarado. Alvarado adalah kebalikan dari Cortés. Jika Cortés adalah politikus licik yang bermain catur, Alvarado adalah tukang pukul yang bermain dengan palu. Dia berambut pirang menyala. Rakyat Aztec memanggilnya Tonatiuh, dewa matahari. Tetapi temperamennya meledak-ledak dan paranoid. Di Tenochtitlan, bulan itu adalah waktu untuk festival Toxcatl, perayaan terpenting untuk dewa Huitzilopochtli dan Tezcatlipoca. Para bangsawan dan prajurit elit Aztec meminta izin kepada Alvarado untuk mengadakan tari ritual di lapangan Templo Mayor. Alvarado setuju, dengan syarat mereka tidak membawa senjata dan tidak melakukan pengorbanan manusia. Pada hari festival, ribuan bangsawan Aztec berkumpul. Mereka mengenakan hiasan kepala bulu yang indah, jubah katun bersulam, dan perhiasan emas dan giok. Mereka menari mengikuti irama gendang Huehuetl. Suasananya religius dan damai. Namun di dalam istana, Alvarado dilanda ketakutan. Penerjemah pribumi membisikkan rumor bahwa tarian ini adalah kedok untuk pemberontakan, bahwa setelah tarian selesai, massa akan menyerbu istana dan membunuh orang Spanyol. Paranoia mengambil alih. Alvarado memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Saat genderang mencapai klimaksnya, Alvarado memberi isyarat. Prajurit Spanyol yang bersenjata lengkap yang telah memblokir keempat pintu keluar lapangan kuil itu mencabut pedang baja Toledo mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kekejian yang dicatat dengan detail mengerikan oleh para penyintas Aztec dalam Florentine Codex. Mereka pertama-tama menyerang para penabur genderang, memotong lengan dan tangan mereka, lalu memenggal kepala mereka. Lalu mereka menyerang massa. Mereka menebas perut beberapa orang hingga usus mereka terburai di tanah. Mereka membelah kepala yang lain menjadi dua. Darah mengalir seperti air, menggenang dan baunya menusuk hidung. Bangsawan Aztec yang tidak bersenjata terjebak. Pintu keluar diblokir oleh tombak dan pedang. Mereka dibantai tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari 1 jam, elit militer dan politik Aztec dimusnahkan. Perhiasan emas direnggut dari mayat yang masih hangat. Pembantaian Toxcatl adalah kesalahan fatal yang membangunkan raksasa yang tertidur. Berita menyebar cepat ke seluruh kota. Tarian telah berubah menjadi penjagalan. Rakyat Tenochtitlan yang selama ini menahan diri karena menghormati Montezuma, akhirnya meledak. Mereka telah membunuh para pejuang kita. Mereka telah menajiskan kuil kita. Dalam hitungan jam, ribuan prajurit Jaguar dan Eagle memenuhi jalanan. Mereka mengepung istana Axayacatl, tempat orang Spanyol berlindung. Anak panah, batu ketapal, dan lembing atlatl menghujani istana. Jembatan gantung di jalan lintas diangkat, menjebak Spanyol di pulau itu. Cortés kembali ke Tenochtitlan beberapa minggu kemudian. Dia berhasil mengalahkan pasukan Spanyol yang dikirim untuk menangkapnya, bahkan meyakinkan mereka untuk bergabung dengannya dengan janji emas. Dia kembali dengan pasukan yang lebih besar, tetapi dia berjalan masuk ke dalam kota hantu yang tegang. Begitu dia masuk istana, pengepungan dimulai lagi dengan intensitas baru. Mereka terputus dari air bersih dan makanan. Dalam keputusasaan, Cortés memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya, Montezuma. Dia memerintahkan kaisar yang ditawan itu untuk naik ke atap istana dan menenangkan rakyatnya. Montezuma dengan sengannya mengenakan jubah kerajaannya dan muncul di balkon. Awalnya kerumunan yang marah di bawah terdiam melihat pemimpin mereka. Namun keheningan itu segera berganti dengan ejekan. Mereka berteriak bahwa dia bukan lagi raja mereka, melainkan pelacur bagi orang Spanyol. Kemudian sebuah batu melayang dari kerumunan. Batu itu mengenai kepala Montezuma. Dia jatuh. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu misteri terbesar sejarah. Versi Spanyol yang ditulis oleh Cortés dan Diaz mengatakan Montezuma meninggal beberapa hari kemudian akibat luka lemparan batu itu, karena dia menolak diobati karena patah hati.
Versi Aztec yang ditulis oleh informan pribumi mengatakan sebaliknya, bahwa setelah Cortes menyadari Montezuma tidak berguna lagi, Spanyol mencekiknya atau menikamnya di dalam istana, lalu membuang mayat-mayatnya. Kebenaran mungkin tidak akan pernah diketahui, tapi satu hal yang pasti, kematian Montezuma menghancurkan jembatan terakhir untuk negosiasi. Rakyat Aztec mengangkat pemimpin baru, Cuitlahua, adik Montezuma yang agresif. Cuitlahua hanya punya satu kebijakan, perang total. Situasi menjadi tak tertahankan. Cortes sadar mereka akan mati kelaparan atau dibantai jika tetap di istana. Dia memutuskan untuk melarikan diri pada malam hari. Mereka memilih jalur tersingkat ke daratan, jalan lintas Tlacopan ke arah barat. Masalahnya, Aztec telah menghancurkan jembatan-jembatan di sepanjang jalan lintas itu. Cortes memerintahkan prajuritnya membangun jembatan kayu portable untuk menutup celah-celah itu. Di dalam istana, harta karun Montezuma ditumpuk, emas batangan, permata, dan perhiasan yang tak ternilai. Cortes mengizinkan prajuritnya mengambil apa yang mereka mau, tetapi dia memperingatkan, dia yang membawa sedikit akan berjalan lebih cepat. Emas itu berat. Nasihat itu diabaikan. Prajurit Spanyol yang serakah setelah berbulan-bulan melihat emas, mengisi kantong, helm, dan baju zirah mereka dengan emas batangan. Mereka keberatan, berjalan tertatih-tatih. Tengah malam, di bawah hujan gerimis, kolom pasukan Monir. Mereka berhasil melewati celah pertama dengan jembatan portable. Namun di celah kedua, nasib buruk menimpa. Seorang wanita Aztec yang sedang mengambil air melihat mereka. Dia berteriak, orang-orang asing melarikan diri. Alarm berasing. Dari atas kuil, genderang warang besar dari kulit ular ditabuh. Suaranya yang dalam dan mengerikan bergema di atas danau. Dalam sekejap, danau di sekitar jalan lintas dipenuhi ribuan kano Aztec. Neraka pecah. Anak panah dan batu menghujani dari segala arah. Prajurit Aztec melompat dari kano ke jalan lintas yang sempit, menarik prajurit Spanyol ke dalam air. Kuda-kuda panik dan tergelincir di jalanan yang basah. Di celah-celah jembatan yang rusak, kekacauan mencapai puncaknya. Jembatan portable macet dan tidak bisa dipindahkan. Prajurit Spanyol di barisan belakang mendorong yang di depan. Mereka yang membawa banyak emas adalah yang pertama mati. Berat emas menarik mereka ke dasar danau yang berlumpur, menenggelamkan mereka. Teriakan minta tolong dalam bahasa Spanyol bercampur dengan teriakan perang Nahuatl. Bernal Diaz yang selamat mengingat malam itu sebagai mimpi buruk murni. Dia melihat rekan-rekannya diseret hidup-hidup ke dalam kano untuk dibawa ke Templo Mayor dan dikorbankan kepada dewa perang. Kanal itu segera penuh, tulis Diaz. Penuh dengan apa? Tidak dengan tanah, melainkan dengan tubuh kuda yang mati, peti-peti emas yang tenggelam, dan mayat prajurit Spanyol dan Tlaxcalanan. Celah jembatan itu akhirnya tertutup oleh tumpukan mayat, dan sisa pasukan Cortes berjalan di atas mayat rekan-rekan mereka untuk mencapai daratan. Ketika fajar menyingsing, Cortes mencapai daratan di Popotla. Dia melihat ke belakang. Jalan lintas Tlacopan adalah pemandangan kehancuran total. Air danau berwarna merah. Ratusan prajurit Spanyol mati, ribuan sekutu Tlaxcalana mati. Hampir semua kuda mati. Semua meriam langat, dan sebagian besar emas yang dijarah, harta yang mereka impikan tenggelam di dasar danau Texcoco, di mana sebagian besarnya masih berada hingga saat ini. Cortes yang jarang menunjukkan emosi, duduk di bawah sebuah pohon ahuehuete besar yang masih berdiri di Meksiko modern hingga beberapa tahun lalu. Dia menundukkan kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Malam itu dikenal sebagai La Noche Triste, malam air mata, The Night of Sorrows. Bagi Aztec, itu adalah kemenangan besar. Mereka telah mengusir penjajah. Mereka merayakan kemenangan dengan mengorbankan tawanan Spanyol di puncak piramida. Dari kejauhan, sisa pasukan Cortes bisa melihat rekan-rekan mereka dipaksa menari di depan patung Huitzilopochtli sebelum dada mereka dibelah dan hati mereka dicabut. Cuitlahua, kaisar yang baru, memerintahkan pembersihan kota. Tenochtitlan bebas. Tapi kemenangan itu semu. Cortes, meskipun terluka dan hancur, masih hidup, dan dia melarikan diri ke Tlaxcala untuk memulihkan diri dan merencanakan balas dendam. Namun sekutu Cortes yang terbesar bukanlah Tlaxcala. Sekutu terbesarnya baru saja mulai bekerja di dalam tubuh rakyat Tenochtitlan. Itu adalah musuh yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dilawan dengan pedang obsidian, dan tidak peduli pada doa kepada dewa manapun. Salah satu prajurit Spanyol yang mati malam itu, atau mungkin budak Afrika yang menyertainya, membawa hadiah perpisahan yang mengerikan bagi dunia baru, yaitu virus variola. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana wabah cacar menjadi senjata pemusnah massal yang sebenarnya, yang melakukan apa yang tidak bisa dilakukan meriam dan kuda Cortes. Oktober 1520. 3 bulan setelah malam air mata. Tenochtitlan sedang bernafas lega. Orang-orang Spanyol telah diusir.
Jalan-jalan lintas telah diperbaiki. Kuil-kuil telah disucikan kembali dari noda darah orang asing. Di bawah pemerintahan Kaisar baru, Cuitlahuac, pahlawan yang memimpin pengusiran Cortés, semangat rakyat Aztec kembali membara. Mereka yakin para dewa telah memaafkan mereka. Namun, di dalam tubuh seorang budak Afrika yang tewas di salah satu kanal pada malam pelarian Spanyol itu, tertinggal sebuah bom waktu mikroskopis. Awalnya, hanya satu orang yang demam, lalu satu keluarga, lalu satu distrik. Dalam hitungan minggu, sebuah teror baru melanda lembah Meksiko. Ini bukan teror pedang baja atau dentuman meriam. Ini adalah musuh yang menyerang dari dalam darah mereka sendiri. Rakyat Aztec menyebutnya Huehuetlacatl, ruam besar. Kita mengenalnya sebagai cacar, smallpox. Selama beribu-ribu tahun terisolasi dari dunia lama, penduduk asli Amerika tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit Eropa. Bagi orang Spanyol, cacar adalah penyakit masa kecil yang mengganggu tapi jarang mematikan. Bagi rakyat Aztec, itu adalah kiamat. Wabah itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Bernardino de Sahagún dalam Florentine Codex mencatat penderitaan itu dengan detail yang membuat perut mual. Luka-luka meletus di wajah, payudara dan perut mereka. Mereka tidak bisa lagi berbaring, melainkan hanya berbaring terlentang. Jika mereka bergerak, mereka berteriak kesakitan. Banyak yang mati karenanya, tetapi banyak juga yang mati karena kelaparan, karena tidak ada seorang pun yang tersisa untuk membuat tortilla bagi mereka. Inilah aspek paling mematikan dari wabah itu, keruntuhan sosial. Tenochtitlan adalah kota yang bergantung pada logistik harian yang rumit. Air bersih harus dibawa dari akuaduk, jagung harus digiling setiap pagi, kotoran harus dibersihkan. Ketika 40% populasi jatuh sakit secara bersamaan, rantai kehidupan terputus. Ibu-ibu mati di samping bayi mereka yang menangis. Prajurit jaguar yang gagah perkasa, yang mampu menangkap musuh dengan tangan kosong, kini terbaring tak berdaya. Kulit mereka membusuk saat mereka masih bernafas. Dan pukulan terberat datang pada Desember 1520. Kaisar Cuitlahuac, harapan terbesar Aztec, pemimpin yang cerdas dan agresif yang berencana menyatukan seluruh suku untuk menghancurkan Cortés, mulai batuk dan demam. Hanya 80 hari setelah naik tahta, Cuitlahuac meninggal. Wajahnya hancur oleh bintik-bintik merah, paru-parunya menyerah. Kematiannya meninggalkan kekosongan kekuasaan yang fatal. Dewan bangsawan yang tersisa, yang belum mati dibantai Alvarado atau mati karena cacar, buru-buru menunjuk pengganti. Sepupu muda Montezuma yang berusia 25 tahun bernama Cuauhtémoc, elang yang jatuh. Cuauhtémoc berani dan fanatik, tetapi dia mewarisi sebuah kekaisaran yang sedang sekarat. Dia mewarisi kota yang penuh mayat. Sementara Tenochtitlan berjerit dalam demam, di Tlaxcala, Hernán Cortés sedang sibuk. Dia tidak mati, dia sedang membangun kembali. Cortés menyadari satu kesalahan strategisnya. Tenochtitlan adalah pulau. Dia tidak bisa menaklukkannya hanya dengan kavaleri dan infanteri. Dia butuh angkatan laut. Tapi Tlaxcala ada di pegunungan, ratusan kilometer dari laut dan jauh dari danau. Dengan kejeniusan logistik yang gila, Cortés memerintahkan pembangunan 13 kapal perang, brigantines berlantai datar. Kapal-kapal ini dibangun di Tlaxcala, kemudian dibongkar kembali menjadi ribuan potongan kayu. Puluhan ribu kulit Tlaxcalan kemudian memanggul potongan kapal-kapal itu, papan, tiang layar, paku besi, angkar, berjalan kaki melintasi pegunungan menuju tepi Danau Texcoco. Di sana, kapal-kapal itu dirakit kembali. Ini adalah prestasi teknik militer yang setara dengan Hannibal melintasi Alpen. Pada Mei 1521, Cortés kembali ke tepi danau. Kali ini, dia tidak datang untuk bernegosiasi. Dia datang dengan hampir 1.000 prajurit Spanyol, tambahan baru datang dari pantai, 86 kuda, dan yang paling menakutkan, 75.000 prajurit sekutu pribumi, Tlaxcala, Texcoco, dan suku-suku lain yang membenci Aztec. Kali ini, strateginya adalah pengepungan total. Langkah pertama Cortés adalah kekejaman yang taktis. Dia mengirim pasukannya ke Bukit Chapultepec,
Di sana terdapat mata air tawar yang mengalirkan air bersih ke Tenochtitlan melalui akuaduk buala yang canggih. Prajurit Aztec mempertahankan akuaduk itu dengan gigih, tetapi mereka kalah jumlah. Cortes menghancurkan pipa-pipa batu itu, air bersih berhenti mengalir ke kota. Tenochtitlan yang dikelilingi air asin dan payau Danau Texcoco, kini tidak punya air minum. Biarkan mereka minum air garam, perintah Cortes. Lalu 13 kapal brigantine diluncurkan ke danau. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan meriam falconet di halau. Kano-kano Aztec yang kecil dan rapuh tidak berdaya melawannya. Armada Spanyol memblokir semua jalur masuk. Tidak ada lagi kano pembawa jagung, ikan dan sayuran yang bisa masuk ke kota. Jebakan tikus itu telah tertutup rapat. Pengepungan Tenochtitlan berlangsung selama 93 hari. 3 bulan yang mengubah kota terindah di dunia menjadi rumah jagal. Awalnya Aztec berlawan dengan ferositas yang mengejutkan Spanyol. Cuauhtémoc mengatur pertahanan dengan brilian. Mereka memasang jebakan di dasar danau untuk menusuk lambung kapal Spanyol. Mereka membangun barikade di jalan lintas. Setiap kali Spanyol maju di siang hari untuk merebut satu jembatan, Aztec merebutnya kembali di malam hari. Tetapi kelaparan adalah musuh yang tidak bisa dipanah. Persediaan makanan habis. Rakyat Aztec mulai memakan apa saja. Mereka makan kadal, tikus, dan serangga. Ketika itu habis, mereka merebus kulit rusa yang dikeringkan. Mereka memakan rumput adobe dari dinding rumah. Mereka bahkan memakan tanah lempung. Cuauhtémoc melarang siapapun berbicara tentang menyerah. Siapapun yang menyarankan damai akan langsung dikorbankan di altar. Kondisi di dalam kota menjadi mimpi buruk. Mayat-mayat korban cacar dan kelaparan menumpuk di jalanan karena orang-orang terlalu lemah untuk menguburkannya atau melemparnya ke danau. Bau busuk mayat begitu menyengat, hingga angin membawa baunya sampai ke kemah Spanyol di seberang danau. Bernardino de Sahagún menulis, "Aku bersumpah, tidak ada pengepungan dalam sejarah manusia, bahkan Yerusalem sekalipun, yang lebih mengerikan dari ini." Cortes frustrasi. Setiap meter yang dia rebut harus dibayar mahal. Prajurit Aztec bertempur dari setiap atap rumah, dari setiap kanal. Hingga akhirnya, Cortes membuat keputusan berat. Dia tidak akan menaklukkan kota ini, dia akan menghapusnya. Dia memerintahkan strategi bumi hangus. Setiap kali pasukannya maju merebut satu jalan atau distrik, mereka tidak hanya mendudukinya. Mereka meratakan setiap bangunan dengan tanah. Rumah, palase dan taman, semuanya dibakar dan dirobohkan untuk menimbun kanal-kanal air agar bisa dilalui kuda. "Kami menghancurkan kota terindah di dunia dengan tangan kami sendiri," ratap seorang prajurit Spanyol, tetapi mereka tidak memberi kami pilihan. Sedikit demi sedikit, Tenochtitlan menyusut. Dari kota metropolis yang luas, area pertahanan Aztec terdesak mundur ke distrik pasar Tlatelolco di ujung utara pulau. Di sana, di antara tumpukan mayat yang membusuk, sisa-sisa prajurit Aztec, kirus kering, sakit, kelaparan, berdiri menjaga kaisar terakhir mereka. Mereka tidak lagi bertempur untuk menang. Mereka bertempur hanya untuk mati dengan kehormatan. Wanita dan anak-anak Aztec naik ke atap rumah, melemparkan batu dan tilau ke arah Spanyol. Hujan turun terus-menerus seolah langit ikut menangis, mencuci darah ke dalam danau yang kini berwarna hitam pekat. Agustus 1521, pertahanan terakhir. Cuauhtémoc melihat sekelilingnya. Venesia itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah puing-puing berasap dan ribuan mayat rakyatnya. Dia menyadari bahwa Dewa Huitzilopochtli telah meninggalkan mereka. Matahari kelima sedang terbenam, dan malam abadi segera akan tiba. Selanjutnya, kita akan menyaksikan momen terakhir jatuhnya kekaisaran ini, penangkapan sang elang terakhir, dan kelahiran sebuah bangsa baru di atas reruntuhan peradaban yang hilang. 13 Agustus 1521, Hari Satu Ular dalam kalender Aztec. Tiba-tiba, hujan berhenti. Meriam berhenti berbentum. Teriakan perang yang telah bergema selama 93 hari di Tlatelolco senyap seketika. Keheningan itu lebih menakutkan daripada kebisingan perang. Itu adalah keheningan makam. Tenochtitlan, permata dunia yang pernah membuat orang Spanyol mengira mereka sedang bermimpi, kini hanyalah gundukan puing yang berasap. Kanal-kanal yang dulu jernih, kini tersumbat oleh mayat yang membusuk,
puing bangunan, dan lumpur hitam. Bernal Diaz del Castillo, saksi mata yang setia, menulis kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Aku bersumpah, semua rumah di danau itu penuh dengan kepala dan mayat. Kami tidak bisa berjalan tanpa menginjak tubuh orang Indian yang mati. Bau busuknya begitu menyengat sehingga Cortes sendiri jatuh sakit karenanya. Di distrik terakhir Tlatelolco, orang-orang yang selamat tampak seperti hantu. Mereka hanya kulit dan tulang. Mereka memakan kulit pohon dan minum air asin. Namun, di mata mereka tidak ada air mata lagi. Mereka telah melewati batas kesedihan manusia. Di tengah kekacauan itu, sebuah kano perang terakhir meluncur cepat melintasi danau, mencoba menembus blokade kapal Spanyol. Di dalamnya duduk Cuauhtémoc, kaisar terakhir Aztec, bersama istri dan keluarga terdekatnya. Dia tidak melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia pergi untuk mengumpulkan sisa-sisa pasukan di pedalaman dan melanjutkan perang gerilya. Namun, layar kapal brigantin Spanyol yang dipimpin Kapten Garcia Holguin menangkap angin lebih cepat daripada dayung para pendayung yang kelaparan. Kapal Spanyol memotong jalur kano itu. Penembak Spanyol mengarahkan crossbow mereka. Cuauhtémoc berdiri di haluan kano. Dia mengangkat tangannya. "Jangan tembak," teriaknya. "Aku adalah Raja Meksiko. Aku meminta kalian untuk tidak menyentuh istri dan anak-anakku. Ambillah aku." Sang elang telah jatuh. Cuauhtémoc dibawa ke hadapan Hernán Cortés yang menunggu di sebuah teras di distrik yang telah direbut. Cortés menyambutnya dengan pelukan palsu seorang pemenang yang ingin terlihat beradab. Namun, Cuauhtémoc menepis basa-basi itu. Dia meletakkan tangannya di gagang belati yang tergantung di pinggang Cortés. Dengan mata yang menatap tajam, dia mengucapkan kalimat perpisahan yang abadi. "Malinche," sebutan Aztec untuk Cortés, "aku telah melakukan apa yang bisa kulakukan untuk membela kotaku dan rakyatku. Aku tidak bisa melakukan lebih lagi. Karena aku datang kepadamu sebagai tawanan dengan paksa, ambillah belati ini, dan bunuhlah aku sekarang juga." Dalam budaya Aztec, prajurit yang kalah perang seharusnya dikorbankan agar jiwanya bisa menemani matahari. Cuauhtémoc memohon kematian terhormat sebagai prajurit. Cortés menolak. Dia berkata, "Kamu telah bertarung dengan berani. Kamu akan tetap menjadi raja bagi rakyatmu di bawah kekuasaan Raja Spanyol." Itu adalah kebohongan diplomatik lainnya. Cortés membiarkan Cuauhtémoc hidup bukan karena kelas kasihan, tetapi karena satu alasan sederhana, emas. Bulan madu penaklukan itu berlangsung sangat singkat. Ketika prajurit Spanyol mulai mengumpulkan jarahan perang, mereka marah besar. Emasnya sedikit sekali. Sebagian besar harta karun Montezuma telah hilang di dasar danau saat malam air mata. Sisanya mungkin telah dibuang oleh Aztec ke tempat yang dalam agar tidak jatuh ke tangan musuh. Prajurit Spanyol merasa ditipu. Mereka telah bertaruh nyawa, menderita luka, dan kehilangan teman, hanya untuk mendapatkan beberapa keping emas yang tidak cukup untuk membeli pedang baru. Mereka menuduh Cortés menyembunyikan emas itu. Untuk meredam pemberontakan pasukannya sendiri, Cortés mengizinkan bendaharanya, Julian Alderete, untuk mengetahui Cuauhtémoc. Mengetahui adalah eufemisme untuk penyiksaan. Di sebuah ruangan gelap, kaki Cuauhtémoc dan sepupunya, Raja Tlacopan, diolesi minyak. Kemudian kaki mereka diletakkan di atas bara api yang menyala. Mereka dituntut untuk memberitahu di mana emas yang hilang itu. Sepupu Cuauhtémoc mengerang kesakitan dan menatap Cuauhtémoc dengan tatapan memohon agar dia berbicara. Cuauhtémoc, dengan kaki yang sedang mendesis terbakar, menatap sepupunya dengan dingin dan berkata, "Apakah kamu sedang berendam di pemandian air hangat?" Cuauhtémoc tidak pernah buka mulut. Dia menanggung rasa sakit itu dengan ketabahan seorang stoik sejati. Kakinya hancur, membuatnya cacat seumur hidup, tapi rahasia emas Aztec, jika memang ada, tetap terkubur bersamanya. Tindakan ini meruntuhkan mitos sivilisasi yang dibawa Spanyol. Mereka datang membawa salib Kristus, tetapi perilaku mereka lebih kejam daripada ritual pengorbanan yang mereka kutuk. Setelah penjarahan selesai, penghancuran sistematis dimulai. Cortés menentukan bahwa Tenochtitlan harus dihapus dari peta. Dia tidak ingin ada sisa-sisa simbol yang bisa memicu pemberontakan di masa depan. Ribuan selinur budak pribumi dipaksa membongkar Templo Mayor, batu demi batu. Piramida agung yang pernah menjadi pusat alam semesta Aztec diratakan dengan tanah. Dan disinilah simbolisme sejarah mencapai puncaknya. Batu-batu vulkanik merah yang dulunya membentuk kuil Huitzilopochtli digunakan kembali untuk membangun katedral metropolitan dan istana pemerintah Spanyol, Palacio Nacional. Gereja Katolik secara harfiah dibangun di atas fondasi kuil pagan.
Di bawah lantai Katedral Mexico City hari ini, dewa-dewa tua masih tidur di dalam kegelapan. Sungai-sungai kanal ditimbun dengan puing-puing bangunan, taman-taman terapung berkering. Kota Venesia dunia baru itu berubah menjadi kota kolonial bergaya Eropa yang padat dan berdebu. Mexico City. Bagaimana dengan sekutu Tlaxcala yang membantu Cortes menghancurkan musuh bebuyutan mereka? Nasib mereka tragis. Awalnya mereka diberi hak privilege, tetapi perlahan-lahan mereka juga jatuh ke status kelas 2. Mereka membantu menghancurkan satu tiran, Aztec, hanya untuk memasang tiran baru yang lebih asing, Spanyol, di leher mereka sendiri. Lahirnya La Raza. Namun dari abu kehancuran dan permakusaan ini, sesuatu yang baru lahir, sesuatu yang tidak sepenuhnya Spanyol dan tidak sepenuhnya Indian. Beberapa tahun setelah penaklukan, La Malinche melahirkan seorang anak laki-laki dari hubungannya dengan Cortes. Anak itu diberi nama Martin Cortes. Martin dianggap sebagai salah satu mestizo, darah pecahan, pertama yang tercatat dalam sejarah. Dia adalah simbol dari Meksiko sendiri, anak dari seorang ayah penakluk yang kejam dan ibu pribumi yang dikhianati atau bertahan hidup. Inilah inti dari identitas Meksiko modern. Tidak seperti di Amerika Utara, US, Kanada, di mana penduduk asli didorong keluar dan dimusnahkan secara terpisah, di Meksiko terjadi percampuran darah dan budaya yang masif. Octavio Paz, pemenang Nobel Sastra Meksiko, menyebut kondisi ini sebagai trauma hijos de la Malinche. Bangsa Meksiko adalah produk dari benturan kekerasan dua dunia. Wajah mereka adalah wajah Aztec, tapi bahasa dan agama mereka adalah Spanyol. Makanan mereka adalah jagung, Aztec, tapi dimasak dengan babi, Spanyol. 500 tahun kemudian, kita harus bertanya ulang, apakah pedang Spanyol benar-benar mengalahkan Aztec? Secara militer, ya, tapi analisis modern menunjukkan bahwa Cortes hanyalah oportunis yang menunggangi gelombang. Faktor penentu utama adalah 1. Perang saudara pribumi. Tanpa 75.000 prajurit Tlaxcala dan Texcoco, 500 orang Spanyol akan mati dalam seminggu. 2. Senjata biologis. Cacar mematikan 40% populasi, termasuk para pemimpin militer terbaik, sebelum pengepungan dimulai. Spanyol tidak menang karena mereka lebih unggul secara rasial atau budaya. Mereka menang karena kuman berpihak pada mereka. Ramalan Aztec tentang matahari kelima ternyata benar. Era mereka berakhir dalam bencana gempa bumi, kiasan untuk perang, dan kegelapan. Dunia yang mereka kenal benar-benar kiamat. Hari ini, jika Anda mengunjungi Mexico City, pergilah ke Plaza de las Tres Culturas di Tlatelolco. Di sana, Anda akan melihat pemandangan yang merangkum seluruh buku ini dalam satu frame. 1. Reruntuhan piramida Aztec di bagian bawah. 2. Gereja kolonial Spanyol dari abad ke-16 yang dibangun dari batu piramida itu. 3. Gedung apartemen modern dan Kementerian Luar Negeri Meksiko yang menjulang di sekelilingnya. Di sana terdapat sebuah plakat batu dengan tulisan yang menyayat hati, sebuah kesimpulan paling jujur tentang peristiwa tahun 1521. El 13 Agustus 1521, heroiknya defendido by Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco in poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es México de hoy. Pada 13 Agustus 1521, yang dipertahankan secara heroik oleh Cuauhtémoc, Tlatelolco jatuh ke tangan Hernán Cortés. Itu bukanlah kemenangan, bukan pula kekalahan, melainkan kelahiran yang menyakitkan dari bangsa mestizo yang merupakan Meksiko hari ini. Peradaban emas itu telah runtuh tenggelam di bawah danau sejarah, namun darah mereka masih mengalir hidup di dalam nadi jutaan manusia yang sekarang berjalan di atas tanah bekas kuil mereka. Matahari kelima telah terbenam, tetapi fajar lain yang rumit, terluka, namun tangguh, telah menyingsing. Kehancuran Kekaisaran Aztec tidak dapat disederhanakan menjadi narasi tunggal tentang keunggulan militer Eropa atas peradaban pribumi, melainkan sebuah tragedi kompleks yang dipicu oleh aliansi politik mematikan dan kelumpuhan psikologis. Hernán Cortés tidak menaklukkan Meksiko sendirian. Dia dengan cerdik menunggangi gelambang perang saudara pribumi, memanfaatkan kebencian mendalam suku Tlaxcala dan bawahan lainnya terhadap hegemoni pajak darah Aztec. Ditambah dengan fatalisme teologis Montezuma II yang memandang kedatangan orang asing sebagai penggenapan ramalan kembalinya dewa Quetzalcoatl, bangsa Aztec sesungguhnya telah kalah secara mental di meja diplomasi, bahkan sebelum pertempuran fisik pecah di jalanan Tenochtitlan. Namun, faktor penentu yang paling brutal dan tak terbantahkan adalah intervensi biologis yang tidak disengaja, wabah cacar atau smallpox.
Virus mikroskopis ini terbukti menjadi jenderal paling efektif bagi Spanyol, membunuh hampir 40% populasi kota, termasuk Kaisar Kuitlahawak yang cakap, serta memutus rantai logistik pertahanan tepat di saat kritis. Tanpa pembunuh tak kasat mata yang meremukkan fisik dan moral para pejuang jaguar dari dalam, pengepungan 93 hari tersebut mungkin tidak akan pernah berhasil meruntuhkan pertahanan kota pulau itu. Kemenangan Cortes pada akhirnya dibangun di atas tumpukan mayat yang sebagian besar jatuh bukan karena tajamnya baja Toledo, melainkan karena demam dan kelaparan yang mengerikan. Sebagai penutup, runtuhnya Tenochtitlan pada 13 Agustus 1521 bukanlah sebuah kematian mutlak, melainkan sebuah proses kelahiran yang menyakitkan, painful birth. Dari puing-puing Templo Mayor yang dihancurkan untuk membangun katedral Katolik, lahirlah identitas baru mestizo yang mendefinisikan Meksiko modern. Sebuah bangsa yang terbentuk dari trauma pemerkosaan budaya dan percampuran darah dua dunia. Peradaban emas itu mungkin telah tenggelam di bawah dasar danau sejarah bersama harta karun Montezuma. Namun warisan mereka tetap hidup, mengalir abadi dalam nadi jutaan manusia yang kini mewarisi tanah para dewa yang telah pergi. Siapkan diri Anda untuk melangkah masuk ke Tenochtitlan, metropolis terapung yang megah namun bermandikan darah pengorbanan, sebelum akhirnya diratakan oleh ambisi emas dan wabah mematikan. Jika Anda ingin menyingkap kebenaran mengerikan di balik malam air mata yang mengubah danau menjadi kuburan massal, serta intrik pengkhianatan Lama Lince yang melahirkan bangsa baru di atas puing kehancuran, maka naskah ini adalah gerbang waktu Anda. Jangan biarkan sejarah hanya menjadi catatan angka tahun. Selami drama manusiawinya sekarang dan saksikan sendiri detik-detik mencekam saat matahari kelima peradaban Aztec padam selamanya di bawah kaki para penakluk. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.